Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IPN Tegal, Bapak Haji Badrodin MSI, dan yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Psikologi Belajar, Bapak Abdul Fatah MPDI. Perkenalkan, nama saya Winda Fitrotunisa, saya dari kelas PAI 5A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi belajar. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yaitu berasal dari dalam diri seseorang atau internal maupun dari luar atau eksternal. Dari pengertian ini ada 3 sebab, yaitu yang pertama A. Faktor internal, B. Faktor eksternal, dan C. Pendekatan pembelajaran. Kita bahas yang sebab A dulu, faktor internal atau dari dalam siswa, yang meliputi 1. Aspek fisiologis. Faktor ini berkaitan dengan fisik siswa. Yang kedua, aspek psikologis. Faktor ini meliputi tingkat kecerdasan, sikap, dan bakat siswa. Untuk sebab yang kedua, yang B, faktor eksternal belajar. Yang pertama, ada guru sebagai pembina siswa. Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik pemuda generasi bangsanya. Yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran. Meliputi sarana olahraga, gedung sekolah, ruang belajar, tempat ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Untuk sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat, dan fasilitas. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Kegiatan penilaian merupakan proses belajar mencapai puncaknya pada hasil belajar atau unjuk kerja siswa. Sebagai suatu hasil, maka dengan unjuk kerja tersebut, maka proses belajar berhenti untuk sementara dan terjadilah penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial di sekolah. Siswa-siswa di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dialami sebagai lingkungan sosial siswa. Yang kelima, kurikulum siswa. Kurikulum yang diberlakukan di sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau yayasan pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan kemauan masyarakat. Untuk yang C, itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terjadi suatu proses pembelajaran yang sifatnya masih umum, atau bisa dikatakan adalah tahap pertama pendekatan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana tahap awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan yang akan digunakan dalam menerapkan perlakuan yang akan digunakan terhadap objek kajian. Yang kedua, jenis pendekatan pembelajaran. Komponen utama dalam proses pembelajaran adalah guru dan siswa. Proses pembelajaran tidak akan berlangsung apabila kedua komponen ini tidak ada. Maka dari itu, pendekatan pembelajaran ada 2 jenis, yakni yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada guru. Adalah pembelajaran yang membuat siswa menjadi individu yang pasif sebagai penerima dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran yang berfokus pada siswa adalah pembelajaran yang membuat siswa menjadi individu yang aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Nah, pada kedua jenis ini, yang pertama itu kan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada guru. Guru ini di sini tuh disebut dengan objek. Sedangkan untuk yang kedua, pembelajarannya berfokus pada siswa. Nah, siswa ini di sini sebagai subjek.
Jadi dua komponen ini sangat penting dalam pendekatan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.